Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Adijah, NPM 20110187 dari kelas 4B reguler pagi Banjarbaru. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi terdistribusi dengan dosen pengampu Bapak Heri Adi Chandra. Kita mulai dari latar belakang. Perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Ideal distributed system ini ada heterogeneity, transparency, openness, concurrency, security, scalability, resilience to failure. Contohnya itu adalah Google. Permintaan yang terus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu dibuat pengembangan di sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer tersebut sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. How Google Search Engine works. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sebagai sistem operasi terdistribusi atau Distributed Operating System. Sistem operasi terdistribusi ini sekarang menjadi tren, terutama untuk riset yang kadang membutuhkan CPU yang sangat cepat untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada seperti prosesor. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Ini adalah contoh tampilan dari Amoeba OS. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Yang kedua, tiap PC memiliki sistem file sendiri, di mana data disimpan. Yang ketiga, sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Yang keempat, pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login atau telnet. Yang terakhir, file system dapat digunakan dengan dukungan NFS. Arsitektur Distributed OS. Ini adalah contoh dari General Structure of Multi-Computer Operating System. Sistem operasi adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Untuk fungsi hardware seperti input-output dapat alokasi memori. Sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem call ke fungsi di OS atau diinterupsi oleh OS tersebut. Sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, mulai dari handphone, video game, hingga superkomputer dan web server. Contoh sistem operasi modern ada Android, BSD, iOS, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, dan IBM ZOS. Semuanya, kecuali Windows dan ZOS, mempunyai akar yang sama, yaitu Unix. Tipe sistem operasi ada 5. Yang pertama, real-time. Sistem operasi real-time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real-time. Sistem operasi real-time biasanya menspesialisasikan pada algoritma penjadwalan, sehingga mereka dapat mencapai perilaku yang deterministik. Tujuan sebuah sistem operasi real-time adalah respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Sistem operasi ini dirancang berdasarkan event-driven atau time-sharing, atau keduanya. Sebuah sistem event-driven memiliki switching antar tasks berdasarkan prioritas atau kejadian dari what.
Sementara sistem operasi time sharing melakukan switching antar task berbasis pada interupsi clock. Yang kedua, multi-user. Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem time sharing dan server di internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer dengan cara berbagi waktu. Sistem operasi single user hanya satu pengguna, tapi dapat menjalankan multiple program pada saat yang sama. Yang ketiga, multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat. Dilihat dari skala waktu manusia. Sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program. Ada dua tipe multitasking, yang pertama preemptive dan yang kedua kooperatif. Pada preemptive multitasking, sistem operasi akan membagi CPU time dan mendedikasikan satu slot untuk setiap program. DSO Unix-like seperti Solaris dan Linux biasanya mendukung preemptive multitasking, seperti juga Amiga OS. Kooperatif multitasking dapat dicapai dengan cara saling mengandalkan satu sama lain untuk memberikan waktu atau slot time ke proses yang lain dengan aturan yang baru. Yang keempat, sistem terdistribusi. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Dengan perkembangan jaringan komputer memungkinkan sambungan dan komunikasi satu sama lain untuk membangun distributed computing. Komputasi terdistribusi dilakukan oleh lebih dari satu mesin. Jika komputer dalam satu grup bekerja sama, maka mereka akan membangun sebuah distributed system atau sistem terdistribusi. Yang terakhir, sistem embed. Sistem operasi embed dirancang untuk digunakan di sistem komputer embed. Sistem operasi embed dioperasikan di mesin kecil seperti personal digital assistant atau smartphone. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan sangat efisien. Contoh dari sistem operasi embed ini adalah OpenWRT. Tipe sistem operasi. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja sama bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dalam untuk network transfer resource management. Infrastruktur mengatur low-level resource seperti prosesor, memori, network interface, dan peripheral device yang lain, untuk menyediakan sebuah platform untuk pembentukan atau penyusunan high-level resource seperti spreadsheet, electronic mail message, Windows. Manfaat sistem operasi terdistribusi. Share resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi, atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabung perangkat yang ada dengan sistem DOS. Manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik, yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor-prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik klaster untuk ditampilkan hasilnya. Reliabilitas.
Fungsi unik yang dimiliki oleh DAS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integrasi sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik, baik secara LAN maupun WAN. DAS versus NAS. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejatinya adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin, yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Untuk dapat membedakan sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Yang kedua, tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri di mana data-data disimpan. Yang ketiga, sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Yang keempat, penggunaan harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login atau telnet. Dan yang terakhir, file system dapat digunakan dengan dukungan NFS system. Contoh dari sistem ini adalah Unix dan Linux server. Skema nodes. Ini adalah skema network operating system. Komunikasi kelompok. Dalam sistem tersebar, komunikasi dapat melibatkan banyak proses sekaligus, tidak hanya dua. Misalnya sekelompok file server memberikan layanan file dan menyediakan kemampuan fault tolerance. Pada sistem fault tolerance, client mengirim pesan ke semua server untuk menjamin dilayani oleh satu server. Contoh dari aplikasi sistem operasi terdistribusi berbasis Linux. Contoh sistem operasi terdistribusi adalah Amoeba. Amoeba adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Ini adalah desain dari sistem operasi Amoeba. Amoeba is a powerful microkernel-based system that runs a collection of workstation or single-board computer into a transparent distributed system. It has been in use in academia, industry, and government for about 5 years. It runs on the ESPRC, Sun4C, and SAR4M, the 3x6 of 4x6, 6x030, and Sun3 by 50, and Sun3 by 60. At the Freed University, Amoeba runs on a collection of 80 single-board ESPRC computers connected by an Ethernet, forming a powerful processor pool. It is used for use in distributed and parallel operating system, runtime system, lengths, and application. Sistem Amoeba ini tumbuh dari bawah hingga akhir tumbuh menjadi sistem operasi terdistribusi. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit pemroses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus direstart. Tetapi integrasi sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Desain sistem ini memungkinkan untuk 10-100 prosesor. Spesifikasi perangkat keras yang harus disediakan pada tiap klaster minimalnya adalah file server 16 MB RAM, 300 MB HD, Ethernet card, workstation 8 MB RAM, monitor, keyboard, mouse, full processor 4 MB RAM, 3,5 floppy driver. Komponen Amoeba. Ada workstation atau komputer personal.
mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor atau manajer berbasis Windows. Server khusus memiliki fungsi untuk melakukan tugas yang spesifik. Server ini mengambil alih proses yang memerlukan input atau output yang khusus dari larikan disk. Gateway berfungsi untuk mengambil alih tugas untuk terhubung ke jaringan WAN. Prosesor pool mengambil alih semua proses yang lain. Tiap unit ini biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Tiap prosesor mengerjakan satu buah proses sampai proses yang tidak digunakan habis. Untuk selanjutnya, proses yang lain berada dalam antrian menunggu proses yang lain selesai. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit pemroses yang mati, maka pemroses yang dialokasikan harus direstart. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Arsitektur software. Sistem operasi terdistribusi sejatinya memiliki arsitektur software yang unik. Arsitektur software ini dikarakterkan dalam objek di dalam hubungan antara klien dan server. Proses-proses yang terjadi di klien menggambarkan remote produce yang memanggil dan mengirimkan request ke server untuk memproses data atau objek yang dibawa. Tiap objek yang dibawa memiliki karakteristik yang disebut sebagai kapabilitas. Kapabilitas ini besarnya adalah 128 bit. 48 bit pertama menunjukkan service mana yang memiliki objek tersebut. 24 bit berikutnya adalah nomor dari objek. 8 bit berikutnya menampilkan operasi yang diizinkan terhadap objek yang bersangkutan. Dan 48 bit terakhir merupakan check file yang merupakan file yang telah terenkripsi agar tidak dapat dimodifikasi oleh proses yang lain. Operasi diselesaikan oleh RPC, Remote Produce Calls, yang dibuat oleh klien di dalam proses yang kecil dan ringan. Proses dengan tipe seperti ini memiliki bidang alamat sendiri dan bisa saja memiliki satu atau lebih hubungan. Hubungan ini ketika berjalan memiliki proses counter dan stack sendiri, tetapi dapat saling berbagi kode dan data antara hubungan lain di dalam proses. Manajemen berkas. Dalam sistem operasi terdistribusi ini, sistem berkas dipetakan dengan baik dengan berorientasi pada objek yang ada dan kapabilitasnya. Hal ini akan menjadi berkesan abstrak, terutama untuk kelas pengguna. Ada tingkatan yang lebih ekstrak dalam pemetaan berkas yang ada, mulai dari simbol, pengurutan nama path, dan kapabilitasnya. Melalui sistem ini, objek lokal tidak ada bedanya dengan objek publik. Dalam sistem ini ada semacam tingkatan akses yang sebenarnya mirip Unix. Setiap user dan grup memiliki hak akses yang berbeda-beda pada setiap berkas atau folder yang ada pada sistem operasi terdistribusi. Dalam implementasi sistem Amoeba, hak akses yang dimiliki pengguna terbatas pada hak baca file, tulis atau membuat file, dan hapus file. Dengan hal ini, maka keamanan server dapat terjaga. Pelayanan terhadap direktori yang ada dibuat sangat ketat dalam hal keamanan. Bahkan dibuat semacam kode acak yang akan menyandikan file tersebut, sehingga tidak mudah dibaca oleh siapapun. Kode penyandinya akan digunakan lagi oleh sistem untuk mengembalikan file seperti semula kepada user. Kode ini hanya akan diberikan kepada pemilik file tersebut. Jadi, ketika user mengakses file atau berkas yang bersangkutan, maka kode penyandi akan dibuat oleh sistem, agar pemilik file dapat membacanya. Dalam operasi sistem terdistribusi yang sejati, tiap proses berada pada alamat segmen-segmen virtual. Proses-proses ini dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Kaitan-kaitan ini dialokasikan ke prosesor-prosesor sampai semua proses habis digunakan. Hasil dari manajemen proses seperti ini menghasilkan utilitas yang lebih baik, di mana tidak perlu switch apabila harus ada proses yang berat, karena satu proses dialokasikan ke satu prosesor. Proses memiliki dua macam keadaan, yaitu proses sedang berjalan atau sedang stun. Stun terjadi bila proses masih ada, tetapi tidak melakukan eksekusi apapun, atau sedang dalam proses debug.
Pada keadaan ini, kernel memberitahu komunikator atau kernel yang lain adanya proses yang dalam keadaan stun. Kernel yang lain tersebut berusaha berkomunikasi dengan proses itu sampai proses di-kill atau proses tersebut berjalan kembali. Debugging dan migrasi pada proses ini selesai setelah adanya stunning. Kelemahan sistem operasi terdistribusi. Perawatan tiap klaster yang sangat sulit, sehingga itu juga boros daya karena harus menghidupkan banyak CPU, membutuhkan jaringan berkecepatan tinggi. Kelemahan-kelemahan tersebut sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasilnya. Misalnya saja, search engine, paling ramah seperti Google, yang menggunakan teknologi ini, karena hardware yang paling canggih saat ini masih belum mencukupi untuk menangani jutaan request ke server Google tiap detiknya. Sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang mampu melayani keperluan tersebut. Selain itu, dalam dunia research juga diperlukan sistem ini, terutama untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang tentu saja sangat rumit dan membutuhkan pemroses yang hebat dan cepat supaya dapat selesai dicari hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.